dokter juga ustazah sekaligus konsultan penanggulangan dan juga penyalahgunaan narkoba. Penanggulangan penyalahgunaan. Iya, penanggulangan penyalahgunaan. Jadi nggak pakai dan. Iya, Dokter Aisyah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waduh, dan selain itu warahmatullahi juga Dokter Aisyah Dahlan ini merupakan praktisi neuroparenting skill. Jadi hebat banget Susahnya ya. coba. Iya, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terus juga sebagai dokter juga praktisi neuroparenting skill. Waduh, ini aku udah sering lihat podcastnya Ibu Dokter nih. Oh ada gitu, di mana-mana. Ini alhamdulillah. banyak sekali menginspirasi dengan berbagai macam tips psikologinya orang tua dan anak. Terus juga tentang rumah tangga, bahkan persoalan narkoba. Karena kan concern juga ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ini. Waduh, zaman dulu aja udah riskan, apalagi dengan teknologi, dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Wah, saya juga karena kan Rafathar ini kan meskipun dia masih SD. Udah mulai berkembang ya. Bener. Sekarang kelas berapa sih? Rafathar itu tahun ini dia umurnya 9 tahun. 9 tahun. Sekarang dia kelas 4 SD. Tapi kan gak kerasa nih 2 tahun, 3 tahun lagi. Karena pasti Dokter Aisyah juga tahu. Zaman aku aja kalau boleh sharing, SMA aja waktu itu udah beredaran itu yang namanya. Karena waktu dulu tuh dok, aku dari Bandung. Pindah ke Jakarta karena syuting-syuting dan lain-lain. Di Jakarta aku kan sendirian, gak ada orang tua. Emang aku kerja sendiri ya di situ. Ya udah karena. Tapi kan aku berpikir lagi, apalagi zaman aku aja. Aku SMA mungkin berapa? 20 tahun lalu kali ya? Iya, kira-kira lah ya. Masih muda nih sekarang. Enggak juga, 37. 37 tahun, ya kira-kira 20 tahun yang lalu. Betul. Apalagi zaman sekarang, gimana dong dok ya? Kita bahas yang narkoba dulu deh, baru nanti kita bahas ke rumah tangga. Iya. Memang mulanya saya sebetulnya dokternya ngurus masalah narkoba. Ya, karena itu kan kita lihat setiap hari lihat anak bermasalah ina inu gitu ya. Ternyata pas diteliti-teliti, oh faktor kontribusinya masalah pola pengasuhan. Itu penting ya. Bukan berarti orang tuanya nggak benar ya, tetapi kadang-kadang ilmu bahwa ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, itu yang kurang. Oh gitu ya dok ya? Iya. Kan kalau zaman dulu kita tarik zaman dulu ya. Iya. Misalnya kita keluarga muslim, kan yang diharamkan khamr gitu kan. Dulu kan orang tua kita pikir yang namanya khamr yang minuman keras aja gitu kan. Padahal sebetulnya semua yang memabukkan khamr. Oh tuh, semua yang memabukkan Iya, itu khamr gitu kan. Tapi dulu kan juga orang tua mana ngerti ya, ada cimeng lah, ada etep lah, ada ubas lah. Iya bener. Makanya kan nggak ngerti. Jadi mereka pun belum sempat ngasih tahu ini yang nggak boleh, ini bahaya, ini kan gitu ceritanya. Dulu itu saya pernah ngeliat pakai mata kepala saya sendiri. Waktu itu ada saudara saya. Jadi waktu itu saya masih SMP. Saya mana ngerti. Gitu-gitu waktu SMP tuh aku masih belum ngerti. Aku tuh termasuk kalau SMP itu polos. Karena aku sampai detik ini ngerokok aja enggak sebenarnya. Ngerokok tuh aku tuh enggak. Baru aku mulai gitu di SMA lah karena tinggal aku sendiri. Pertama kali itu aku punya saudara. Aku lagi belajar nyetir mobil dalam komplek. Tiba-tiba pas mau keluar komplek itu kan saya muter balik ke komplek. Udah lu muter keluar. Udah ikutin aja jalan sampai belajar. Ternyata aku tuh nggak tahu gimana nyampe lah waktu itu di satu gang. Aku nungguin aja. Terus saudara aku tuh pulang masuk mobil. Udah just lagi pulang. Itu aku baru belajar nyetir. Nyampe rumah. Gitu ya, buru-buru gitu. Nyampe rumah. Terus dia buru-buru masuk kamar mandi. 4 jam gak keluar-keluar. Yang dobrak almarhum papaku. Ternyata dia lagi pakai ini. Putau. Wah dari situ tuh aku kaget sampai begitu gitu. Nah itu zamanku gimana zaman sekarang itu aku takutin loh. Iya. Bener. Dan sekarang kan gampang diperolehnya itu. Aduh itu dia gampang banget diperolehnya. Ada yang berbentuk candy lah. Ada yang berbentuk rokok elektrik lah sekarang. Iya. Tapi gimana ya kita saya tuh jadi khawatir banget karena ya apalagi perkembangan zaman kayak gini. Saya juga dulu pernah berurusan kan. Waktu itu saya tahun 2013 pernah berurusan lah. Karena awalnya juga karena ketidaktahuan. Iya itu kan masalah itu. Karena ketidaktahuan. Ya sekarang saya jadi takut gimana dok ya? Ya sebetulnya gini, yang penting kalau kita pola pengasuhan kan ada namanya peraturan, ya kan?
terus ada do and done gitu ya. Ini yang boleh, ini. Yang tidak boleh ini. Itu tuh yang harus diperkenalkan pada anak-anak. Dari sekarang ya? Iya, dari sekarang aja masih kecil. Bukan langsung misalnya ini cimeng, ini bukan itu. Ini misalnya cairan untuk pembersih kamar mandi. Ini bahaya karena mengandung obat-obat keras yang ini apabila kena tangan bisa tangan melepuh. Anak-anak tuh harus dikasih tahu. Ya kan? Ini obat pembunuh hama, serangga. Kan ada deket di rumah kita kan itu. Iya benar. Ya kan? Nah, mulai dari situ. Jadi jadi edukasi sebetulnya. Kasih tahu ini. Terus misalnya obat untuk minum obat aja, obat demam kah, obat batuk. Kalau misalnya dia masih balita, ini obat batuk, ini obat dikasih tahu juga. Ini dosisnya harus ya diatur dan kalau demam baru minum. Kalaupun mau minum kasih tahu bunda misalnya, kasih tahu mama, kasih tahu suster kan gitu. Nanti suster dari situ tuh mulai. Memang ngeri karena sekarang contoh saya juga misalnya nih, saya kan waktu itu karena pernah berurusan, jadi kan tahu misalnya ada saya, ada Bu Dokter misalnya. Terus misalnya Bu Dokter balik deh jangan Bu Dokter perumpamaan. Ini misalnya saya sama Bu Dokter, sayanya make misalnya nih. Terus kita dalam satu tempat ketangkap semua. Saya ibunya enggak padahal nih, iya. Tapi mengetahui saya make, tidak melaporkan aja ibu kan kena, kan ibaratnya gitu. Itu yang saya takutin itu, maksudnya ya semoga kan anak kita, keluarga kita dijaga. Betul. Saya tuh takut banget gitu, makanya saya aduh gimana harus ngasih tahu. Saya sampai sama istri saya pengen ngasih tahu ke Rafathar, kan dia googling, Papa pernah urusan apa nih katanya begitu kan. Tapi saya jelasin ya waktu itu Papa nggak tahu, lebih baik saya jelasin. Ya dulu Papa nggak tahu gini, tapi Rafathar jangan sesekali. Ada saya ngomong, jadi tapi saya suka itu yang saya pikir itu ada rasa parnonya gitu loh. Khawatir. Itu wajar banget justru orang tua khawatir. Malah kalau nggak khawatir yang bahaya. Khawatir pasti. Tapi tadi kan sudah mulai langkah pertama mengedukasi, memberikan informasi dari yang sekitar aja dulu, ya barang-barang ya, yang misalnya pisau lah ini untuk apa, dari mulai kecil-kecil gitu kan, ya harus kasih tahu karena otak anak-anak itu kan masih fresh, dia menerima banyak data, menerima banyak informasi, banyak nasihat, gitu aja dulu dikasih tahu. Selepas itu udah ya harus begini, ya Allah. Nggak mungkin, kita ngikutin dia terus atau kita minta siapa yang dampingin terus. Oke lah kalau masih TK, SD, SMP udah nggak mau kan? Iya pasti SMP. Makanya ini saya udah deg-degan. Ini kan udah kelas 4 SD. 2 tahun lagi nih abis ini kan dia masuk SMP. Rata-rata SMP anak zaman sekarang, zaman saya aja udah heboh apalagi anak zaman sekarang. Iya. Hanya sekarang ini banyak ahli-ahli psikolog, pedagogi itu yang semuanya mengatakan anak sekarang memang perlu orang tua. Ya zaman kita dulu atau mungkin saya lah yang tahun 60-an mungkin lahir tahun apa sih? 87 Bu. Oh masih muda banget, milenial. Tapi masih masuk tuh. Kita zaman dulu lingkungan yang jadi orang tua kan. Jadi kemana-mana kita ada yang larang, ada yang orang lingkungan merhatiin. Kalau ada yang nggak enak kelihatan perilaku kita berani negur lingkungan. Nah, sekarang kan enggak. Sekarang anak-anak tuh memang butuh orang tua. Sehingga zaman dulu kadang kita masuk SMA daftar sendiri loh. Zaman dulu nih. Betul. Aku daftar sendiri. Iya, sekarang nggak bisa tuh anak-anak. Ya daftar sendiri, enggak orang tua yang daftarin. Iya benar juga sih. Aku SMA daftar sendiri, ini sendiri. Masuk fakultas aja orang tua yang nganterin sekarang ya. Karena saking banyaknya tantangan di luar rumah, sehingga mereka perlu pendampingan terus, arahan terus. Untuk mau pilih sesuatu yang memang itu bagus untuk masa depannya aja, itu harus orang tuanya kasih arahan lagi. Apa karena mental health anak zaman sekarang tuh sebutan mental apa sih ya, nama anak zaman sekarang sebutan mental health. Apakah mental mereka itu seringki itu ya, tidak sekuat itu ya Dok ya? Bukan tidak sekuat, terlalu banyaknya alternatif atau pilihan-pilihan untuk senang, untuk gembira. Ya, terlalu banyaknya pilihan-pilihan untuk bermain, terlalu banyaknya pilihan-pilihan tempat-tempat yang untuk bikin happy gitu kan banyak banget kan. Kita dulu kemana sih misalnya? Iya benar juga sih. Mana? Ancolnya kemana coba? Iya benar juga. Sekarang lumba-lumba, cuman gitu doang kan. Kalau sekarang tuh down dikit langsung cepat punya alasan untuk dia lari gitu maksudnya. Rapuh apaan sih padahal gitu. Iya padahal
jangankan urusan hidup, urusan tertekan dalam pekerjaan aja atau dalam tugas aja mereka udah bisa langsung down. Kenapa bisa gitu ya anak zaman sekarang ya? Iya, iya. Karena memang kalau dari tinjauan ilmu otak ya, mungkin kita punya sel-sel otak sama jumlahnya. Ya orang bilang jumlah sel otak itu 100 miliar. Saya yang lahir tahun 60-an 100 miliar, juga yang 80-an 100 miliar. Terus nanti rombongan Avatar dan adik-adiknya 100 miliar. Cuman perbedaannya adalah otak mereka, sel otak mereka itu sel otak bukan setangguh yang lalu. Ya, kenapa? Ya, karena pada saat ibunya hamil, kemudian pertumbuhan otak di dalam rahim, ibunya pun bukan seperti ibu kita yang zaman dulu yang tangguh melakukan kegiatan, tangguh untuk mendapatkan sesuatu. Sekarang kan mudah kan? Mau makan aja cuma tinggal ya pencet datang. Dulu kan enggak, ke pasar dulu, cuci dulu sayurannya, masak dulu. Itu mempengaruhi perkembangan sel otak. Ya, makanya sekarang ada istilah otak anak sekarang itu otak komputer yang soft touch ya gitu. Ya, teknologi soft touch. Ya, kalau dulu kan teknologi hard touch. Iya. Iya. TV masih ingat nggak kalau rusak dipukul atasnya betul-betul ya? Iya kan, juga gitu. Sih. Ya. Tapi berpengaruh juga berarti ke generasi kita ya? Iya, berpengaruh. Karena waktu ibu hamil 9 bulan 10 bulan, apa yang dilakukan ibu itu kan terekam di otak anak. Terekam di otak anak, kemudian nanti anak pada saat dia sudah lahir, rekaman itu membuat si anak melakukannya gitu. Nah, ibu-ibu sekarang memang kondisi yang begitu banyaknya manusia di dunia. Kalau kita juga masih memakai teknik-teknik zaman dulu, kasihan juga, ketinggalan juga. Iya juga sih, serba salah juga sih. Iya, makanya jadi memang manusia yang lahir di zamannya itu memang ada ciri khas tersendiri. Ciri khasnya itulah nanti yang membedakan antara anak-anak kita dengan Yang penting sebetulnya anak-anak itu sebenarnya nggak suka di labeling negatif. Karena kan dia nggak ngerti kalau mau lahir tahun segitu. Benar juga, benar. Iya. Benar. Kita bilang kamu nih generasi galowers. Iya, kamu nih generasi mental health apa. Iya, kan kata anak-anak. Benar juga, apa salah gue gitu ya. Iya, aku kan nggak minta lahir tahun 2025 misalnya gitu kan. Iya, makanya kita sebetulnya kalau buat aku ya, yang setiap hari ngeliat anak masalah, setiap hari juga mulai belajar bagaimana kebijakan orang tua, stop untuk label jelek. Karena kerekam juga di otak anak. Bener juga sih. Kita harus kasih motivasi bahwa dia adalah anak. Enggak, kamu bisa jadi anak yang baik, kamu bisa jadi anak bener. Generasi hebat, generasi emas. Setuju. Ya, generasi yang teknologi mudah, nak. Ya, iyalah. Sekarang kalau misalnya kita nggak punya teknologi yang sekarang kayak digital, ya kita bisa gampang googling sana sini untuk tahu dunia ini ada apa kan? Terlambat banget. Bener juga. Terlambat banget. Tapi memang kalau dalam Al-Quran pun ada, kita harus mengajarkan anak-anak kita, keturunan kita sesuai pada zamannya. Ya, itu benar juga. Diperkuat oleh Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Nah, ahli neuroscience mengatakan satu sel otak yang tadinya 100 miliar kan, satu sel otak itu seperti satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat gitu. Jadi ini memang lebih canggih dari apapun sebenarnya. Iya, mereka lebih canggih. Kalau kita lebih tangguh. Iya. Canggihnya tuh macam-macam, Mak. Canggih menyerap data-data, menyerap informasi. Maka arahan dari kita itu sebanyak-banyaknya. Apalagi usia-usia masih muda. Iya benar. Gak apa-apa, dia masukin terus, masukin. Suatu ketika nanti dia jalan sendiri, dia akan tuntunan di otaknya karena nasihat kita. Kata papa aku, kata mama aku, kata itu. Itu juga aja. Itu masuknya orang tua tuh untuk di memorinya itu saat-saat golden age-nya dia itu. Lebih-lebih 0 sampai 6 tahun. Aduh, Rafathar udah lewat lagi. Tapi semoga aja masuk dari kemarin. Ya kemarin kan udah ngasih tahu kan. Pasti masuk gitu. Pasti masuk. Tapi aku ngerasain waktu itu bedanya, aku kan suka ngebandingin. Aku sama Rafathar pada usia waktu itu. Mungkin kalau aku tuh dulu masih di Bandung, kadang aku SD sih aku masih diantar jemput, tapi SMP tuh aku udah mulai dilepas tuh, Bu. Naik angkot, main ke sawah, main sama anak-anak kampung, main bola sama akam situ. Nah kalau Rafathar ini aku ngeliat
waduh dia ini di rumah terus nih, main game main ini. Ya sekarang sih masuk, tapi aku tuh ada kekhawatiran nanti dia bisa apa ya? Ya kan nggak Avatar sendiri yang begitu, nggak Rafathar sendiri yang begitu. Anak lain juga begitu. Anakku juga begitu. Misalnya. juga? Ya, anak tetangga juga begitu. Iya juga sih. Jadi bukan dia sendiri. Dulu waktu AA misalnya main bola, main kejar layangan putus. Iya, itu aku kan nggak sendiri. Bener Semua juga juga begitu. Sekarang juga anak kita nggak sendiri kok kayak gitu. Kecuali ya anak kita yang sendiri gitu, yang lain pada ramai-ramai di luar sana main badminton. Tapi kan aku kalau lihat-lihat ikhtiar dari AA. Kayak di sini misalnya, ada lapangan badminton, lapangan tenis, kolam renang. Itu fasilitas-fasilitas yang diupayakan oleh orang tua. Itu udah syukur banget, orang lain nggak bisa. Baru mau main badminton aja depan rumah, baru 2 mukul lewat motor, 2 mukul lewat tukang gado-gado, tukang ketoprak. Karena aku selalu punya prinsip ini, memang benar namanya ilmu pendidikan itu penting. Tapi ternyata ilmu kehidupan itu jauh lebih penting. Ya, betul. Bukannya, tetap pendidikan itu penting. Aku tuh memang sekolah dibilang pinter ya pinter tapi nggak pinter-pinter amat. Dibilang bodoh juga ya kadang nyontek gitu Bu. Tapi maksudnya istilah smart school dan smart street. Ternyata selama aku 37 tahun hidup ini, yang aku rasakan itu, wah, aku dipikir-pikir dulu waktu pertama kali masuk entertain tuh sekolah itu harus setengah-setengah karena papaku mulai sakit-sakitan dan lain-lain. Udahlah aku mau kerja. Tapi berjalan seiringnya waktu sampai sekarang, ibaratnya aku bisa berada di titik ini, ya sekolah penting. Tapi ternyata dari ilmu kehidupanku ini aku tuh kan lewatin sendirian semuanya nih, sendirian yang menjadikan aku seperti ini gitu. Jadi aku selalu bilang sama istriku juga, istriku bilang, udah Rafa terus sekolah gini-gini. Iya oke, tapi aku bilang tetap dianya tuh harus punya ilmu kehidupannya tuh gimana ya supaya belajar dari kesalahan. Betul. Kesalahan itu manusia itu memang tempatnya salah. Iya, tapi belajar dari situ tuh yang hebat itu kan manusia salah dia bangkit. Kalau yang salah dia kalah ya itu yang kurang baik. Iya, jadi memang anak-anak itu kita penting tambahannya tadi adalah pokoknya kalau kamu melakukan kesalahan, kekhilafan, kita jangan terus marahin. Ya nggak boleh tuh. Iya, malah dikasih tahu mana kesalahannya. Nanti betulinnya begini ya nak, kan gitu aja. Iya benar sih. Iya, kayak gitu kalau terus-terusan anak-anak ngerti juga. Jadi mereka akan tangguh di eranya. Bener. Jangan bandingin sama kita. Betul, itu juga. Kita nggak boleh bandingin sama kita, bener. Mereka kan nggak naik angkot, Bener juga, iya juga sih bener. Dan dia tinggalnya di Jakarta lagi. Iya, mau debu-debuan di Jakarta. Iya juga sih. Ya bener. Kita harus membuat anak kita tangguh di eranya. Di eranya. Jangan sama kita mah memang. Jadi kan ada zamannya, ya. Ada zamannya, ada orangnya, ada zamannya kan gitu. Iya. Jadi kita juga sebagai orang tua harus merelakan, maksudnya nggak boleh kita juga nggak usah ngebandingin. Iya nggak bisa. Nggak bisa. Nah itu tuh benar. Papa dulu. Itu nggak boleh tuh. Itu juga nggak boleh sering-sering gitu ya. Gini, bukan nggak boleh. Anak-anak seneng dengar cerita kita zaman dulu. Iya. Yang dia tidak seneng adalah tapi kamu gitu. Membandingkannya. Iya. Anak-anak suka nanya kok, Papa dulu gimana Papa? Dia cerita aja, supaya dia ambil hikmahnya. Dan tolong stop sampai Papa dulu ya sekolah naik angkot, wah panas apa gitu aja. Ya nggak usah lanjut. Tapi kamu enak sekarang. Naik mobil masih juga nggak bisa belajar. Itu nggak boleh tuh ya. Itu menjatuhkan mental dia. Betul. Wah ini banyak pembelajaran ini. Nah sekarang aku penasaran tentang neo parenting skill. Itu neo parenting skill itu apa itu? Itu sebuah istilah neuro parenting. Karena sekarang kan ilmu otak berkembang ya, karena ditemukan alat-alat yang bisa mendeteksi otak gitu. Neuro parenting, neuro ilmu otak, parenting ilmu pengasuhan. Jadi ilmu pengasuhan yang belajar tentang otak. Maksudnya gini, termasuk dari awal kita ngomong itu sudah masuk neuro parenting. Bahwa otak manusia itu lebih canggih era sekarang. Anak laki beda sama anak perempuan otaknya, itu masuk neuro parenting. Kita mentreatmentnya beda gitu. Berarti ini dalam rumah tangga kan, berarti itu masuk rumah tangga. Nah, kayak sekarang nih, kalau rumah tangga sendiri sebelum masuk ke neo parenting, kan banyak nih pasti juga Bu Dokter menanggulangi suami istri. Masya Allah. Ini biasanya tahun keberapa suami istri itu mendapatkan cobar, katanya kan ada yang bilang kalau udah lewat 5 tahun aman. Ini gue udah 10 tahun masih aja ada ribut-ributnya Dok.
Jadi kan kalau berumah tangga ini kan memang berkumpulnya perbedaan-perbedaan. Oh iya banget. Perbedaan laki perempuan aja udah beda nih. Udah sangat beda. Belum keluarga. Iya, perbedaan watak. Watak. AA sama Teh Gigi kan soulmate kalau saya analisa. Insya Allah. Wataknya. Soulmate pakai banget. Waduh. Iya. Nah, gini. Jadi memang watak suami istri itu Allah pertemukan, dia beda. Beda sisi-sisi Saya beda puzzle-nya. banget sama Gigi bener. Iya, tapi justru itu dipertemukan untuk saling melengkapi. Saling mengisi. Iya. Bisa gitu 17 Februari sama ulang tahunku. Sama persis 17 Februari dia 88 saya 87 tapi sifatnya beda. Jadi memang kalau tanggal lahir itu sekarang nggak terlalu mempengaruhi, tidak terlalu. Justru yang mempengaruhi adalah watak yang kita bawa, dan watak yang kita bawa itu genetik. Oke. Bawaan dari orang tua dan leluhur kita sampai 7 ke atas gitu. Nah, waktu ketemu kan kan tipe yang gembira dan damai. Ya, Teh Gigi tipe yang mau sempurna, melakukan apa-apa dan juga mau cepat, hasrat mengaturnya juga tinggi. Itu cocok banget sama AA. Hasrat mengatur yang cepat itu cocok dengan AA yang hasrat damai. AA ini kan tanpa sadar dari kecil pun selalu kalimatnya terserah lebih sering tuh. Terserah. Iya. Terserah. Bener. Ya, karena orang damai, nggak mau konflik. Ya kalau aku tuh nggak mau konflik sama siapa-siapa. Iya, Lebih. kelihatan banget. AA tuh nggak mau konflik. Itu memang harus dapat pasangan watak yang berani agak tegas sedikit gitu. Kalau Gigi memang lebih keras, Iya, maksudnya iya. meskipun dia tidak terlihat keras, tapi dia sebenarnya lebih keras loh. Iya. Dia tuh lebih susah cair. Bukan keras, lebih tegas. Iya lebih tegas. Iya. Dan dia lebih susah cair. Kalau aku tuh lebih gampang. Iya. Kalau dia tuh mikirin dulu, ini Iya. dulu. Kalau dia enggak, dia nggak bisa pura-pura tuh. Kalau aku masih bisa pura-pura, Bu. Iya, karena memang AA watak orang damai dan tadi hasratnya gembira. Memang tipe yang memang bukan pura-pura sebetulnya. AA tuh jago negosiasi. Ya, dan AA juga punya kecerdasan bahasa, kecerdasan interpersonal, ketemu orang itu tuh ada di otak semuanya. Itu bawaan sejak lahir. Memang harus dipertemukan watak yang tadi, yang detil, yang dipikirkan dalam, yang ngerem-ngerem gitu. Iya, dia tuh suka ngerem-ngerem, aku suka kesel, ngehambat nih gitu. Padahal dia emang bagus sebenarnya. Nyelamatin. Bener juga sih, ujung-ujungnya kalau udah kejeruk bener juga sih kata dia. Tapi gue gengsi aja ngomongnya, Bu. Biasanya kalau permasalahan terumit dalam rumah tangga yang Ibu Dokter tangani apa karena masalah finance? Jadi sebetulnya dasar awal pertengkaran karena tidak kenal masing-masing jati dirinya. Karena jati diri itu ternyata di dalam otak tuh ada kekuatan kelemahan. Nah, waktu ketemu kan karena soulmate, karena beda kan soulmate ketemu nih. Magnetnya asik nih. Pas udah bersama-sama kan masing-masing kekuatan kelemahannya muncul. Kekuatan kelemahannya masing-masing ditampakkan, ya kan? Nah, ini memang harus dijembatani dengan ilmu memang. Belajar. Belajar tuh nggak perlu harus baca buku saja atau misalnya ke sebuah seminar. Memperhatikan aja, istri saya senangnya begini. Oh, suami saya senangnya. Itu kan juga belajar. Yang A bilang tadi, ya, smart street namanya. Cerdas karena perjalanan hidup. Itu juga belajar gitu. Ilmu kehidupan. Iya, ilmu kehidupan. Yang penting adalah pada saat salah satunya sedang tegangan tinggi atau sedang kesel marah, satu tenang aja dulu gitu. Gitu-gitu aja ganti-gantian. Didik anak juga gitu. Kalau satunya negur anak, satunya diam dulu gitu. Iya. Ya, nggak usah dua-duanya negur. Betul. Satu namanya ada istilah kita patching up, menambal. Good cop, bad cop ceritanya. Iya, kayak gitu kan. Jadi misalnya mamanya sekarang yang marahin dia, papa tenang dulu, pas mama nggak ada, kita kasih kode supaya papa menjelaskan, masuk. Besok lagi jangan selalu mama yang marah, gitu. Gantian lagi papa yang marah, supaya anak tidak memanipulasi kondisi. Karena anak-anak tuh suka memanipulasi, oh bapakku nih yang marah-marah. paling gampang dia nggak pernah marah-marah, dia aja yang kita manipulasi. Itu bawah sadar tuh. Iya. Bisa gitu juga sih, bener-bener. Iya. Sekarang tuh aku tuh jarang banget melarang. Pasti Gigi yang banyak melarang. Pasti anakku tuh, papa boleh nggak beli game? Anakku dia tahu, aku nggak pernah bilang enggak. Ya. Nah sekarang kalau boleh gantian, ya papa Raffi yang melarang, mama Gigi yang pecap. Besok lagi gantian, dia bermain peran namanya, role play. Karena anak-anak harus tahu bahwa bapak ibunya dua-duanya itu kompak. Dua-duanya bisa kadang marah, bisa kadang dia ramah.
gitu. Bisa kadang melarang yang satu bisa juga kadang melarang. Jadi nggak melulu oh mamaku yang melarang terus. Itu yang sering terjadi. Makanya anak bawah sadar suka memanipulasi itu gitu. Biasanya kalau fase-fase usia-usia pernikahan, ngurus anak tuh ada fase-fasenya nggak sih, Bu Dokter? Sebetulnya secara saklek tuh nggak ada kalau pernikahan ya. Semakin misalnya sekarang kan enak nih anak-anak menikah baru ada namanya persiapan pranikah, kelas pranikah. Ya, lumayan tuh ada 3 bulan, 4 bulan. Itu tuh membuat perbedaan itu terjembatani dengan persiapan. Iya, ada persiapannya. Iya. Kalau zaman kita kan enggak. Main terjun aja. Pas gitu baru kaget, habis nikah baru kaget. Iya, pas terjun baru belajar gaya bebas. Langsung gaya batu gitu, bingung kayak gini. Nah, untungnya diikat pernikahan yang atas nama Allah. Jadi kalaupun kita rasanya mau ninggalin, ingat lagi ya Allah, ya Allah itu istighfar, iya. Untungnya begitu, iya. Karena seandainya nggak ada ikatan karena Allah itu gampang banget pasangan itu bosan gue tinggalin, bosan nggak cocok gitu. Iya. Oh, kalau nggak mau udah pisah-pisah terus pasti. Itulah makanya bedanya pernikahan dan orang misalnya cuma pacaran biasa. Iya, benar. Gitu. Tapi setuju nggak dokter tentang misalnya gini, dalam misalnya nih, ini kita rumah tangga bisa ada anak gitu. Misalnya ini udah bobrok banget rumah tangganya, tapi mereka mempertahankan karena si anak. Kan banyak yang kayak begitu. Iya. Pandangan Bu Dokter gimana? Kalau ya dua-duanya misalnya betul-betul sehat mental, tidak mempengaruhi kesel sama bapaknya, seorang ibu ya istri nih, kesel sama suaminya, terus yang dimarahin anaknya gitu kan, atau si suami kesel sama istri yang dimarahin anaknya, ya itu aman saja tetap mempertahankan. Tetapi bisa yang tak ditakutkan adalah karena marah suami istri ini, kemudian lampiasannya di anak kan kasihan anak, malah itu nggak sehat. Ya, banyak juga kisah sahabat-sahabat Rasulullah juga yang diantaranya ada cerita bahwa suami istri itu sebetulnya secara ibadah aman, tetapi si istri mengeluh karena suaminya marah-marah terus. Ini belum mukul, marah-marah terus. Ya, sehingga mengadulah pada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kamu tahan? Enggak ya Rasulullah, itu bahasa populernya ya. Ya sudah, kembalikan maharmu. Gitu. Oh, gitu. Daripada ya yang karena si ibu ini, si istri ini suaminya marahin terus, dia dampaknya memarahin anaknya terus. Jadi nggak ada tuh yang ayo kita pertahankan hubungan kita karena anak itu enggak. Sebetulnya itu klise banget. Harusnya memang mempertahankan pasangan karena saya butuh kamu. Iya benar. Karena Allah, karena kamu, ya karena iya, saya butuh kamu karena kamu pasangan saya. Gimana kita mau bahagia ya kalau misalnya kita juga, gimana anak mau bahagia kalau kitanya aja orang tuanya nggak bahagia kan gitu. Iya, itu kan kamuflase aja, itu reasoning aja untuk bilang karena anak gitu. Dan pasangan juga suka kesel kalau saya pertahankan ini karena anak. Oh, jadi bukan karena gue. Gitu kan. Juga. Iya, karena kita terutama perempuan itu kalau suami bilang saya pertahankan ini karena memang saya butuh kamu. Kamu pasangan saya. Kamu belahan jiwa saya. Oh, meleleh Iyalah. Ya, biasanya saya kalau berantem gitu. Ya tapi saya sama Nagita nggak pernah karena anak. Selalu gitu. Selalu kita pisahin hal itu. Ya alhamdulillah sih. Ya biasanya problemnya di saya aja. Enggak. Ya tapi sekarang tahun ini aku tuh 10 tahun pernikahan loh. Masya Allah, barakallah. Aku juga kaget loh, bener loh. Masya Allah. Banyak yang berpikir aku nggak, banyak yang beramalkan 1-2 tahun cerai. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku tuh sama Nagita sejujurnya ya, dalam 1 tahun sampai 9 tahun pernikahan ini nggak pernah berantem masalah yang besar sebenarnya. Masya Allah. Masalahnya sebenarnya ya gitu-gitu aja. Ya, karena perbedaan-perbedaan gitu, konflik-konflik karena perbedaan. Nggak ada yang berantem karena wah gitu, nggak pernah. Emang kita sebenarnya kalau aku sama Gigi tuh, kita berantem, kalau lagi kesel ya udah diem aja. Tapi kalau ini ntar tiba-tiba baik ngobrol sendiri aja gitu. Iya, itu namanya rahmat Allah turun. Bukan kita nggak menyelesaikan, maksudnya kita udah tahu nih kita kesel ini, udah deh daripada biarin sibuk gini-gini, ya ntar baik sendiri gitu. Iya, itu rahmat Allah turun itu. Karena kan nggak mesti harus diselesaikan kan. Iya bener sih. Iya, diselesaikan malah tambah nggak selesai. Tapi ya memang
Waktu itu sih yang paling parah ya paling cuma setahun 2 tahun aja di awal. Ya, Setelah itu menyamakan ini kan ritmik iya setahun 2 tahun perbedaan aja lah. tadi. Setahun 2 tahun. Gitu. Setelah itu mah udah nggak ada. Alhamdulillah. Ya dulu mah pernah berantem tapi kembali akhirnya itu. Jadi aku sama Gigi itu memang kita tidak pernah membahas masalah sampai tuntas. Mungkin orang bilang kenapa nggak diselesaikan masalah, tapi buat kita setelah kita udah ngobrol lagi, berarti masalah itu udah tuntas. Tapi kita tahu nggak mendem. Iya. Dan setelah itu kita tahu Iya. masing-masing ada yang memperbaiki diri. Gitu. Itu anehnya kita tuh. Itu yang sebetulnya diharapkan di dalam rumah tangga ya. Karena ada juga misalnya pasangan yang harus kita bahas sampai Ya, tuntas. kalau aku nggak pernah gitu sama Ya, mau tuntas tuh yang kayak apa? Iya bener, aku nggak pernah begitu loh sama dia. Iya, karena itu tadi, karena ikatan ini ikatan yang diridhoi oleh Allah, banyak hal-hal yang memang harus minta pertolongan Allah untuk Allah curahkan lagi kasih sayang, Allah curahkan lagi cinta itu gitu. Berarti kalau misalnya kita ributnya masalah itu, misalnya, terus kita udah sibuk masing-masing kerja, habis kan baik sendiri. Setelah itu kan kita tahu apa yang, oh ternyata dia waktu itu nggak sukanya karena aku begini. Nah. Oh aku nggak sukanya dia segini. Ya udah akhirnya setelah itu kita udah nggak menjaga hati masing-masing dan nggak perlu yang udah selesai ya, nggak gitu jadinya. Betul. Itu yang tadi kita bahas di awal, itu yang namanya mempelajari kehidupan tadi. Dia mengambil peristiwa kemarin sebagai momentum untuk, oh ini dia sukanya ini, itu kan yang kita tadi bahas. Nah itu, nah bisa sampai seperti itu perlu kebijaksanaan. Nah dan nggak semua orang bijaksana. Bisa jadi AA bertambah usia tambah bijaksana karena memang AA sendiri wataknya watak bijaksana. Ini nggak di endorse ya, gua nggak peres ya, gua nggak peres. Aku tuh memang mantau semua orang-orang yang berpengaruh di Indonesia sebagai kita role model kan, masing-masing saya baca juga wataknya, bagaimana juga pasangannya gitu. AA sendiri tipe yang memang Allah beri anugerah. Orang yang damai, yang tidak suka konflik, cepat memaafkan, itu memang luar biasa itunya dampaknya. Ya, emang aku tuh malas banget berkonflik sama siapapun. Betul. Jadi kalau buat aku, misalnya dia salah nih, ya udah nggak perlu kita kamu salah, aku nggak pernah. Ya udahlah, udah jangan gitu lagi, udah segitu, udah jangan kayak gitu lagi, udah jadi. Tapi aku tuh tidak pernah, nggak kamu yang salah, sama sekali nggak pernah. Dan aku juga nggak ngotot ya udah deh, ya udah dah, ya udah. Ya udah ntar gimana jadi biar ini udah biar segitunya karena buat aku kalau lagi dalam kondisi tensi kan kita nggak boleh memutuskan sesuatu dalam hal lagi marah, betul, lagi kesel, apalagi lagi nggak bijak tuh, nggak bisa tuh udah diem aja dulu. Emang bener kita sebagai manusia juga kan punya hati karena hati kita kan bukan komputer aja kalau lagi panas bisa meledak, apalagi hati kita ya udah diem aja dulu, tenang dulu. Tapi yang paling penting kan kita tetap tahu. Ya kita suami istri, semarah-marah kita, sakit-sakit kita tahu saat kita lagi kesal pun kita nggak boleh ngapain sama orang lain, ini kan kita tahu. Bener. Akhirnya kan kita begitu lagi, udah gitu aja. Iya prinsip itu tuh pegang. Dan aku sama Gigi tuh aku selalu tenang, aku selalu percaya sama dia. Dimanapun dia melangkah sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung jarum lubang semua dimanapun. Bukan aku kepedean, tapi aku percaya dia tidak akan melakukan hal yang tidak aku sukain tuh. Insya Allah. Itu tuh walaupun kayaknya sesuatu yang mungkin orang lain anggap remeh, tapi itu prinsip dasar banget. Kadang Gigi juga karena kamu tuh nggak pernah cemburu ya. Sebenarnya bukan aku nggak cemburu, karena aku udah percaya sama kamu kan gitu sebenarnya. Iya. Ya cemburu masalah kadang juga, ya karena bukan nggak ada rasa cemburunya tapi ya aku percaya gitu. Jadi buat apa aku cemburu gitu. Jadi paranoid nanti. Iya daripada aku juga dulu pernah punya hubungan kayak gitu kan kita stres. Stres dong kita harus paranoid, kita jadi paranoidin. Terus gimana kita mau maju? Iya, betul. Makanya aku juga mungkin setelah menikah sama Nagita bisa 2 kali, 3 kali lipat percepatan akselerasi pekerjaan, pendewasaan dan lain-lain itu karena dipercaya. Iya. Itu tuh kunci banget itu. Karena kalau kita nggak dipercaya, ngerjain kerjaan setengah-setengah, kepikiran, worried, cemas. Kalau ini Gigi ibaratnya aku ada kerjaan kemana kesini, udah dia nggak pernah ini. Ya paling sesekali ya pergi lagi kapan pulang. Paling segitu doang, nggak pernah dia bilang enggak gitu. Ya, itu pun juga perlu sekali-sekali supaya kita ngerasa dia rindu aku ya. Iya sesekali. Iya gitu sesekali. Biasanya dia udah mulai kalau misalnya dia udah rungsing-rungsing dia biasanya dorong-dorong ke anak aku. Biasanya si Rafathar, Pak kapan liburan? Padahal itu ibunya udah tahu habis gitu ya kita liburan.
ibunya. Jadi memang intinya hari ini ngobrol sama Bu Dokter, yang paling penting itu memang mau kita ngurus anak, mau kita ngurus istri, mau kita ngurus rumah tangga, mau ngurus kerjaan, yang paling penting itu kepercayaan ya. Betul, betul. Kita memberikan kepercayaan itu adalah hal yang luar biasa. Iya, amanah. Jadi di Indonesia nih kalau berdasarkan data BPJS ya, BPS ya. Tahun 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1,5 juta 1,5 juta 1.577.255 dan angka ini menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika di dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63%. Nah, menanggapi fenomena turunnya angka pernikahan di Indonesia itu apa karena makin banyak yang takut nikah atau apa nih, berarti jadi turun ya? Orang zaman dulu mah kawin mulu. Orang zaman dulu kawin mulu, bininya 4. Iya, ini bisa karena takut, Ya. takut karena melihat sering dampak-dampak pernikahan. Bisa juga karena jadi terlalu mandiri kan? Bener juga. Karena menganggap bahwa ngapain, misalnya seorang perempuan kan, ngapain saya nggak butuh suami, saya bisa sendiri, jalan sendiri. Kalau soal ngomong soal uang misalnya kan? Kalau wanita alfa tuh bahaya juga ya, maksudnya bukan bahaya, maksudnya ada juga dia kecenderungan yang berpikir kalau dia udah dapat uang sendiri, Ya, populer tipe, sendiri, ya, ini sendiri, ya, dia udah. tipe hasrat yang selalu mau kerja kan, yang dia orientasinya karir. Tapi, wah ini kalau ngomong soal nanti bicara gelombang atau vibrasi kuanta, itu satu orang, kan setiap orang ini ada sinyal nih, ada gelombangnya yang menarik rezeki. Itu dibanding dua orang suami istri yang berkolaborasi gelombangnya akan lebih cepat ditarik. Yang tadi A bilang dengan setelah menikah maka tadi terjadi percepatan karena bisnisnya jadi double, peluangnya jadi double, energinya juga jadi double sebetulnya. Padahal dulu aku takut nikah. Aku pikir kan gimmick aku kan ceritanya kalau di acara-acara playboy gitu. Pernah mikir, kalau gue udah kawin gue gak laku lagi kali, gue gak disebut playboy. Malah 2 kali lipat semuanya. Masya Allah. Rezekinya ada dikasih anak, malah 3 kali lipat. Bener-bener itu kayak keajaiban gitu yang gak ada di dalam teori, tapi kenapa bisa terjadi gitu. Jadi karena gelombangnya berkumpul, berkolaborasi gitu. Tapi aku percaya sih, bener kata ibu. Makanya kan orang tua zaman dulu mengatakan pintu rezeki terbuka setelah menikah. Aku setuju. Iya memang. Betul. Makanya yang misalnya nih yang angkanya turun, barangkali ya dia belum mengerti itu. Tapi nah sekarang juga ada lagi nih masalah rumah tangga ini. Kenapa? Terutama ibu-ibu ya. Maksudnya curhatnya kenapa suka di sosial media ya Bu ya. Tapi cowok-cowok ada juga tapi nggak banyak gitu. Apalagi ya maksudnya itu kan ya sebenarnya urusan orang sih. Tapi aku suka menyayangkan kenapa kalau dalam aku sih ya alhamdulillah sama istri. Kalaupun kita lagi bertengkar, orang itu nggak perlu tahu kita lagi bertengkar. Jangankan ibu kita aja nggak usah tahu lah kalau bisa. Kita aja, apalagi kalau ketahuan orang banyak, kan kita lebih pusing lagi. Tapi kenapa melebar ya? Kenapa orang suka curhat di sosial media? Kalau perempuan memang senang curhat. Perempuan itu kalau ada masalahnya itu berputar di otaknya nyung sampai dia utarakan lewat verbal atau lewat tulisan. Itu dulu prinsip pertama. Ya. Tapi dulu pun aman sebetulnya. Kenapa? Karena kita curhatnya kalau nggak lewat verbal, lewat tulisan di buku diary. Ya. Dan buku diary itu hanya kita yang baca kan. Ya. Makanya ditutup, digembok, pakai gembok kecil gitu kan. Curahan hati kita. Ya, harusnya begitu. Nah, cuman karena muncul ada temuan-temuan media sosial yang bisa kita menulis curahan di situ, apapun di situ, kemudian dibaca oleh banyak orang, kan kita pengen dukungan. Makanya kita selalu buka nanti lihat berapa yang like ya. Itu jadi sebuah penyakit juga. Ada psikologis juga jadi kayak problem kita gini kita share, kita didukung. Siapa yang dukung saya ya, Jadi akhirnya terbiasa punya habit kayak gitu kan. Padahal bahayanya tulisan juga ada gelombang energinya. Dia bisa menarik peristiwa seperti tulisan itu juga. Gitu. Wow. Makanya kalau misalnya netizen berkomentar dan dia komentarnya negatif terhadap kita misalnya ya, kita difitnah atau negatif, kita sebisanya ya nggak usah termasuk di situ. Banyak istighfar untuk kita tidak ikutan masuk di situ. Karena omongan tulisannya si netizen ini akan berbalik pada dia.
Iya, iya, itu terbalik bagus, pada ya. dia. Iya, di apa? Jadi kan huruf-huruf itu kan ada energi. Sama seperti mulut juga, omongan juga ada energi. Ya, dia berbalik pada dia gitu. Ya, nah maka sekarang kan hati-hati nulis status, hati-hati nulis tadi cerita. Betul. Iya, lama-lama ketarik juga peristiwa yang itu tambah blunder tuh. Ya, tambah benang kusut itu. Gara-gara dia cuma cerita atau bikin status yang orang suka salah-salah tangkep. Aku tuh sampai sekarang ya, dari pertama kali punya sosmed sampai sekarang, aku tuh komen itu jarang banget. Iya, iya. Maksudnya komen itu cuma sering love, tanda Iya. jempol. Iya, iya. Karena dari zaman dulu infotainment aja, aku tuh paling nggak mau kalau ditanyain tentang orang lain. Iya. Misalnya, Mas Raffi ini kenapa? Karena buat aku tuh, aduh ngomongin orang, kecuali kalau dia nanya tentang diriku ya. Aku jawab kecuali ini temanku banget. Ya, ya, yang kita tahu ya. Tahu banget, kalau yang nggak Itu tahu juga banget. minta izin dulu ya. Iya, itu aja aku tuh dari dulu prinsipnya gitu. Jadi kalau ngomentarin orang aja aku nggak mau gitu. Masalah yang misalnya, ya misalnya dia aja, misalnya nggak dekat-dekat banget atau yang dekat banget aja, misalnya dia udah tahu aku mau nikah gitu. Wah, ya cuma doain aja. Udah hanya sebatas, aku tuh saking takutnya gitu loh ngomong gitu loh. Iya, iya. Itu tadi karena bawaannya AA, kan AA nggak mau konflik. Betul. AA mau damai untuk apapun suasana. Itu nyelamatin AA. Dan Makanya aku harus syukur tuh. Iya, alhamdulillah aku juga merasa itu kalau komentar dari semua netizen itu, iya aku kadang suka baca tapi nggak pernah aku pikirin karena buat aku tuh kayak berantem sama angin gitu loh. Kan kita energinya kayak capek gitu. Kalau Iya. kita gitu kita kan Ya, ini betul, juga gitu betul. maksudnya. Kecuali saran yang memang masuk akal. Iya, kecuali ya. memang dalam hal yang penting sekali. Tapi kalau misalnya yang nggak yang kayak gitu-gitu kita kayak berantem sama angin gitu Iya, Bu Dokter. iya. Karena itu tadi berantem sama gelombang. Nah, itu kan capek kita mukul-mukul gini-gini Iya, sendiri. biarin aja berbalik tuh, bisa berbalik. Ya, panahnya tuh berbalik. Bumerang makanya namanya. Iya. Jadi berarti kalau energi kita nih bisa terasakan lewat tulisan, bisa kerasa. tulisan. Lewat video juga bisa lebih tercapture nggak kalau lewat video Bu? Oh bisa banget. Oh, lebih gitu ya, malah Banget. capture-nya lebih. Makanya kenapa Positive film, vibe. ya, Vibe. iya, iya, video, film, melihat kegiatan itu vibrasi Kerasa kuanta ya? itu membawa pesan, pikiran, perasaan orang dalam situ, orang yang ada kita lihat itu. Gitu. Kebaca mana yang beneran, mana yang Iya, cuman sekedar apa istilahnya cari ya bukan sesuatu pura-pura tuh kelihatan loh. Kelihatan vibrasinya. Tapi banyak pembelajaran nih kita hari ini Masya sama Allah, Ibu Dokter nih. alhamdulillah. Mungkin terakhir nih, ini kalau ada nasihat-nasihat buat suami istri yang masih berjuang dalam keadaan apapun supaya mereka tetap tawakal. Kalau saya ngomong dipikir saya so tahu, kalau dari pakar itu Asik. lebih bagus Bu. Asik. Karena buat saya juga deh nasihat nasihat. Asik. Ya. Pokoknya yang penting bahwa memang suami istri itu ganti-gantian lah. Kalau satu sedang marah ya satu tenang gitu ya. Gantian itu pertama ya. Kedua tadi terus belajar, terutama sekarang belajar sudut pandang. Laki-laki memang beda. Contoh misalnya perempuan kalau ada masalah dia akan ngomong. Laki-laki ada masalah dia nggak mau ngomong dulu. Dia diem dulu. Kadang kan ya saya sering tuh sosialisasikan ke ibu-ibu kalau ada suami baru datang, dia kelihatannya nonton TV, itu nggak nonton TV tuh. Dia kelihatannya pegang HP, itu nggak pegang HP. Atau dia cuman diem aja, itu nggak usah ditanya-tanya, kamu kenapa sih sayang? Mbok ya cerita sama aku, Nah, iya aku kan istrimu. Ya, pusing juga kita kalau digituin. Iya, karena laki-laki itu ada masa waktu baru datang atau beberapa menit baru datang, dia sedang mereview pekerjaannya yang dilakukan dan sedang memplanning harus ngapain, itu nggak suka ditanya-tanya. Nah ini aja udah beda. Sementara perempuan senang ditanya. Ini aja udah beda. Makanya perempuan menganggap, kasihan suami saya, mungkin dia capek, kayaknya perlu ditanya-tanya. Kata si suami, diam, jangan nanya. Iya bener-bener. Sementara suami melihat istrinya lagi capek, kata menurut otak suami, jangan ditanya-tanya Jangan diistirahat Iya, Asad, kan kayak gue nggak pernah mau ditanya-tanya. Padahal si istri lagi nunggu, tanya dong, Iya, bener. Itu aja bisa bikin berantem. Iya bener. Bisa. Jadi itu yang saya sedang sosialisasikan kalau sedang seminar atau konsultasi dengan otak pria wanita itu untuk hal-hal yang kayak gitu. Nyelamatin tuh 10 menit pertama suami ya seramah-ramahnya Arafi. Mungkin Arafi nggak sadar tuh kalau 10 menit pertama muka Arafi rata. Ya, karena ada hormon testosteron, hormon laki-laki yang bikin muka tuh rata. Sehingga si istri udah senyum dari jauh, suami belum bales.
Karena bukan nggak seneng, emang lagi loading gitu. Itu tuh harus dimengerti. Harus dimengerti. Suami yang lagi konsentrasi di atas 10 menit, dipanggil sekali nggak jawab, dipanggil kedua kali nggak nengok, ketiga kali bukan karena kita diacukan, bukan karena memang laki-laki nggak dengar. Yang kayak gitu tuh, yang perlu belajar. Jadi intinya harus saling memahami. Iya, memahami, ngerti dan harus belajar. Belajar dulu, kalau nggak pernah ngerti. Itulah mungkin selama ini kalau saya lagi jalan kemana, banyak suami istri bilang terima kasih, ketemu. Ya terima kasih, saya tadinya hampir cerai karena dengar dengar dokter cerita gini, baru saya sadar wah laki-laki beda ya, gitu-gitulah. Ya itu, jadi itu yang saya juga seneng bahwa semakin hari semakin paham kita tentang tadi itu mawaddah warahmah itu. Ya, karena penelitian ini terus berkembang. Nah, berarti mungkin emang penting bahwa mencintai pasangan kita juga bukan hanya kita mencintai kelebihan dan persamaannya, tapi justru kita harus mencintai kekurangan dan perbedaan. Iya. Itu yang bikin seru itu malah. Ya, kelemahan pasangan kita ya klopkan dengan kekuatan kita, kebalikannya juga begitu. Gitu. Emang itu berat tapi bisa dilakukan. Oh bisa sangat banget. Sangat menurut bisa. riset bisa. Sangat bisa. Jadi sekarang saya kalau suami saya datang mukanya rata, nggak balas senyum, itu dulu marah. Kalau sekarang dalam hati saya, ya Allah suami gue laki banget. Iya. Berarti boleh tuh konsultasi langsung ke Instagram Ibu Dokter. Apa Bu nama Instagramnya? Ya, DR Aisyah Dahlan. DR Aisyah Dahlan. Tuh udah tuh. Iya. Langsung kalau mau konsultasi tanya-tanya aja langsung sama dokter. Kalau mau saya konsultasi yang lain. Terima kasih Dokter Aisyah. Sama-sama. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.